Cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini Mogi terus memimpin jalan menuju wilayah Istana Siang. Selama perjalanan ini, Xiaoyan masih tidak melihat ke arah Cimi sama sekali. Dia juga tidak pernah bertanya lagi. Xiaoyan tahu bahwa Cimi pasti menyembunyikan sesuatu. Bertanya bukanlah cara terbaik. Hanya keheningan yang bisa membuat Cimi tidak memiliki kesempatan menipu. Semakin diam Xiaoyan, bagi Cimi hal itu semakin menindas. Sebelum ini Cimi mengatakan kepada Wanji tentang Xiaoyan dan bahkan berharap menggunakan Wanji untuk membunuh Xiaoyan. Namun pada saat itu Cimi tiba-tiba memiliki keraguan ketika mengingat kembali bagaimana kengerian Xiaoyan. Dia terus terbayang-bayang dan memikirkan kondisi terburuknya. Cimi takut. Dia takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sampai pada akhirnya dia membuat keputusan pasti bahwa yang terbaik adalah tetap berada di sisi Xiaoyan. Selain itu Cimi juga tahu bahwa meskipun dia mengkhianati Wanji, pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun faktanya tidak peduli apakah Cimi mengambil tindakan atau tidak. Dia tidak bisa membantu Xiaoyan mengalahkan Wanji. Sisi baiknya Wanji benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan. Cimi mengetahui identitas Xiaoyan setelah menghabiskan banyak waktu di Sensi. Dia secara alami mengetahui bobot dari 3 kata ini. Makhluk tertinggi Susang. Sarana yang dimiliki Xiaoyan tidak ada habisnya. Oleh karena itu dia tidak berani memiliki pemikiran untuk berkelompok melawan Xiaoyan. Selain itu ada jiwa Xiaoyan di dalam tubuhnya. Tidak mungkin dia bisa lolos. Jadi Cimi bersyukur bahwa dia sudah membuat pilihan yang tepat. Setidaknya menurutnya dia tidak memiliki kekurangan. Pada saat ini tanpa sadar tim Xiaoyan juga menjadi lebih kuat. Selain Zhonggu, Lingbao, dan Jin Dongming, sekarang ada lagi Mogi dan Cimi. Meskipun bagi Xiaoyan sendiri keberadaan mereka tidak banyak membantu dalam hal pertempuran, setidaknya mereka berguna dalam hal-hal tertentu. Xiaoyan diam-diam memikirkan kembali kalimat yang dikatakan Cimi. Dunia besar ini palsu. Kata palsu ini tentu tidak sederhana kelihatannya. Apa yang dikatakan Cimi adalah semua yang ada di dunia besar ini hanya kepalsuan. Adapun pemahaman Xiaoyan tentang kepalsuan, sejak memasuki alam iblis kuno dan setelah mengalaminya hingga saat ini, dia selalu merasa aneh. Tampaknya semua yang terjadi adalah antara kenyataan dan ilusi. Itu juga saat Xiaoyan sedang dalam perjalanan ke Istana Wu. Dia tidak mengatakan apapun kecuali apa yang ada dalam pikirannya. Pada akhirnya Xiaoyan hanya punya satu pertanyaan. Apakah klan Cimi benar-benar punah? Jawaban dari pertanyaan ini juga sesuatu yang dipertanyakan oleh seluruh alam iblis kuno. Karena bagi Xiaoyan yang juga memiliki kekuatan untuk merebut tubuh dari klan Cimi, sangat sulit baginya untuk percaya bahwa klan Cimi dengan kemampuan mengerikan seperti itu akan punah. Mata Xiaoyan menjadi rumit saat ini, dan dia menjadi semakin diam. Tidak ada yang berani berbicara padanya. Bahkan Lingbao yang biasanya paling banyak berbicara, tidak berani mengatakan apapun. Aku khawatir klan Cimi tidak sesederhana yang dibayangkan. Hal yang sama berlaku untuk alam iblis kuno. Setelah mengumpulkan 3 segel emas di token kuno, yang terbaik adalah pergi dari sini secepat mungkin. Kumam Xiaoyan membuat keputusan di hatinya. Jika benar klan Cimi tidak punah, maka kekuatan ras ini akan menyebar seperti wabah. Setelah membaca ingatan dari orang yang tubuhnya diambil, maka lebih sulit lagi untuk dideteksi. Mungkinkah dunia besar ini tidak lenyap? Tapi seluruh alam iblis kuno telah berubah menjadi dunia besar. Kumam Xiaoyan lagi. Dia merasa ngeri ketika memikirkannya dengan hati-hati. Ras Cimi merupakan keberadaan ahli kuat dalam hal merebut tubuh. Kekuatannya untuk merebut tubuh sangat mengerikan. Jika benar-benar ingin memusnahkan klan Cimi sepenuhnya, tingkat kesulitannya pasti tidak terbayangkan. Xiaoyanlah yang membuat tebakan berani. Dia merasa ada yang salah dengan rusaknya penghalang dunia di alam iblis kuno. Dia khawatir masalah ini sebenarnya bukan berasal dari dunia luar, tapi pasti disebabkan oleh masalah internal. Xiaoyan masih tidak memiliki banyak informasi. Jadi dia ingin melanjutkan dan melihat apa lagi yang bisa dia temukan di dalamnya. Terlepas dari apakah tempat ini asli atau palsu, setelah masuk ke sini, Xiaoyan masih mendapatkan banyak manfaat setelah beberapa pertempuran. Pertama, dia mendapatkan skill bertarung di tingkat kuno setelah mengalahkan Ye Juan. Dan di pertarungan selanjutnya dengan Wanji, Xiaoyan menyadari bagaimana cara menggunakan tubuh Yuan Shen lebih jauh secara keseluruhan. Hanya setelah keberuntungan dari roh dunia menghilang, kekuatan Xiaoyan kembali ke keadaan semula. Selain peningkatan sarana,
Tentu saja Xiaoyan juga berharap kekuatannya bisa lebih ditingkatkan. Sebelum meninggalkan dunia iblis kuno ini, Xiaoyan berharap bisa menerobos ke ranah keabadian Kaisar Langkah ke-8. Hanya saja terobosan di ranah keabadian Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan bekerja keras. Ini tidak lagi seperti level Douxian atau Dewa yang menyerap sumber energi untuk membuat terobosan. Terobosan keabadian Kaisar membutuhkan keberuntungan yang cukup. Meskipun Xiaoyan memiliki keberuntungan dari dunia sensi, namun metode dan kekuatan tempurnya sendiri sebenarnya tidak bisa menandingi kekuatannya. Jika ingin melakukan terobosan, aku harus memiliki lebih banyak sarana keterampilan bertarung tingkat kuno. Apa yang digunakan sebelumnya, kebanyakan dari mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ranahku. Hanya saja keterampilan bertarung di tingkat kuno terlalu sedikit. Jika seseorang tidak mempunyai keterampilan bertarung yang cukup kuat, sulit juga untuk mengekspresikan ranahnya sendiri. Kumam Xiaoyan. Dia merasa sangat kekurangan keterampilan bertarung. Selain keterampilan bertarung yang diberikan oleh Susang, hanya ada sedikit keterampilan bertarung yang benar-benar dapat mengimbangi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sedang berpikir, tanpa sadar mereka telah sampai di tempat di mana Istana Wu berada. Segera Mogi yang memimpin jalan mulai melambat. Xiaoyan membuka peta selama periode ini, memastikan bahwa Mogi tidak memimpin secara acak. Tempat di mana dia berada saat ini merupakan medan gurun yang dipenuhi kekacauan. Langit dipenuhi pasir kuning, batu-batu besar berdiri di atas tanah luas. Sejauh mata memandang, seseorang juga bisa melihat berbagai senjata rusak. Apa yang mengejutkan adalah senjata-senjata ini mempunyai ukuran yang cukup besar. Semuanya berukuran setengah dari puncak gunung. Selain itu, jika memperhatikan lebih dekat lagi, bongkahan batu yang menjulang tinggi ini tidak hanya akan tertata rapi, tetapi juga tampak berwarna kuning putih. Setelah mendekat, baru ketahuan bahwa ini ternyata bukan batu besar, tapi ternyata kerangka besar. Sebagian besar terkubur di pasir kuning sehingga tampak seperti puncak gunung yang menjulang tinggi. Melanjutkan ke depan, apa yang dilihat semua orang di depan mereka bahkan lebih mengejutkan. Tempat mereka berada tampak seperti sebuah lubang. Jika dilihat dari atas ketinggian, baru kemudian pemandangan yang sesungguhnya terlihat, yaitu kelompok Xiaoyan saat ini sebenarnya berdiri di atas tengkorak yang sangat besar. Dan mereka berada di rongga mata tengkorak ini. Karena besar sekali, di depan mereka serasa ada lubang. Adapun Xiaoyan, dia sudah menyadarinya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dibandingkan dengan keterkejutan yang dilihatnya, Xiaoyan bisa merasakan suara kehendak jiwa yang datang dari kerangka ini. Kamu juga dari ras Yuanzhen. Cepat pergi. Orang-orangku, cepat pergi. Jangan masuk. Tempat ini sangat berbahaya. Ucap suara itu. Ayo masuk. Serahkan tubuhmu kepada leluhur. Biarkan leluhur membalaskan darah dan kebencian klan Yuanzhen kita. Ucap suara kedua yang ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Sejak memasuki tempat ini, suara samar ini bergema di benak klan Yuanzhen Xiaoyan. Ada pesan dari segala arah. Beberapa menyarankan untuk pergi, dan beberapa menyuruhnya masuk untuk menyerahkan tubuh klan Yuanzhen-nya. Xiaoyan merasa ngeri saat ini. Dia tidak tahu berapa banyak ras Yuanzhen yang mati di sini. Di gurun yang luas, semua yang terkubur adalah tulang belulang klan Yuanzhen. Dengan kekuatan klan Qimi, merebut tubuh ras Yuanzhen akan semudah membalikan telapak tangan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak percaya bahwa suara-suara ini murni berasal dari ras Yuanzhen. Bukan tidak mungkin bahwa itu juga merupakan dari ras Qimi. Lagi pula untuk ras yang begitu kuat, akan sangat aneh jika mereka benar-benar musnah. Jadi kemungkinan besar ras ini tidak akan hilang, melainkan menyamar. Xiaoyan sudah memiliki tebakan yang berani di benaknya. Namun Xiaoyan masih tidak bisa membuat kesimpulan yang tepat. Saat ini pemahaman lebih lanjut diperlukan untuk menentukan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.